Aku mengira pernikahanku baik-baik saja sampai mertuaku terus memaksaku menandatangani surat warisan. Tetapi setelah mengetahui alasan sebenarnya, aku baru sadar bahwa selama ini aku hanya dijadikan alat dalam permainan besar yang mengancam masa depan anak-anakku. Begini kisah selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa absen di bawah, kalian dari kota mana saja. Suasana sore di teras rumah kami terasa begitu tenang, diiringi helaan napas lega yang selalu kumanfaatkan untuk menikmati secangkir teh hangat setelah seharian mengurus rumah. Selama 5 tahun menikahi Mas Hendra, aku selalu percaya bahwa hidupku adalah gambaran kecil dari kebahagiaan yang lengkap. Mas Hendra pria penyabar yang penyayang, dan kedua anak kami yang masih balita selalu memenuhi sudut ruangan dengan tawa riang. Keluarga kecil kami memang sederhana, namun kehangatan yang tercipta membuatku yakin bahwa aku telah memilih pria yang tepat untuk menemaniku hingga akhir usia. Namun, kedamaian itu perlahan terkikis sejak ibu mertuaku, Ibu Ratna, mulai sering berkunjung tanpa kabar dan membawa ketegangan yang asing ke dalam rumah kami. Hari itu, langkah kakinya terdengar tergesa-gesa saat melintasi pintu depan, membawa tatapan mata yang tajam dan tak sabar. Ia meletakkan sebuah map coklat tebal di atas meja kayu tempat kami biasa bersantai, lalu menatapku dengan mimik muka yang sulit diartikan. Tanpa ada sapaan hangat seperti biasanya, beliau langsung meminta dokumen-dokumen pribadiku dan menyuruhku menandatangani beberapa lembar berkas yang ia klaim sebagai pembagian hak aset keluarga demi masa depan cucu-cucunya. Perasaanku mendadak tidak tenang saat jemariku menyentuh permukaan kertas yang dingin itu, menyadarkan nuraniku bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik ketergesaan beliau. Mas Hendra yang duduk di sampingku hanya menunduk diam, enggan menatap mataku seolah-olah ia sedang menyembunyikan sebuah beban berat yang menindih dadanya. Ketika aku mencoba bertanya lebih detail mengenai isi surat tersebut, Ibu Ratna justru mengibaskan tangannya dengan nada bicara yang meninggi dan terkesan menyudutkan. Keheningan yang menekan di ruangan itu menjadi tanda awal bahwa kehidupan pernikahan yang kuanggap aman sebenarnya mulai melangkah ke dalam bayang-bayang konflik yang membahayakan. Malam itu, ketika seluruh isi rumah sudah terlelap dalam sunyi, rasa penasaran yang mengganjal membuat mataku enggan terpejam. Dengan langkah perlahan agar tidak membangunkan Mas Hendra yang tertidur pulas di sampingku, aku berjalan menuju meja kerja tempat map coklat itu ditinggalkan. Lampu remang ruangan menjadi saksi saat jemariku yang gemetar membuka lembar demi lembar berkas hukum tersebut. Kalimat-kalimat formal yang tertera di sana terasa asing. Namun seiring mataku membaca lebih teliti, dadaku mendadak sesak oleh firasat buruk yang semakin nyata. Di dalam surat itu, tertera klausul yang menyatakan bahwa seluruh aset tanah dan rumah peninggalan almarhum ayahku akan dilimpahkan hak lolanya secara penuh kepada keluarga besar Mas Hendra. Bukan hanya itu, ada pasal khusus yang menyebutkan bahwa jika terjadi sesuatu pada pernikahan kami, hak asuh serta penguasaan atas tabungan masa depan anak-anak kami akan berada di bawah naungan Ibu Ratna. Air mata dingin menetes ke atas permukaan kertas saat aku menyadari betapa janggalnya poin-poin yang disusun rapi ini, seolah-olah dirancang untuk melucuti seluruh hakku sebagai seorang istri dan ibu. Tanganku mengepal erat menahan gejolak emosi yang membakar dada, antara amarah yang memuncak dan kekecewaan yang tak tertahankan. Mengapa surat yang diklaim untuk kebaikan cucu-cucunya justru menghapus namaku dan menempatkan aset milik orang tuaku di bawah kekuasaan mertua? Tatapanku beralih pada Mas Hendra yang masih terlelap tanpa beban, membuat pertanyaan besar berputar di kepalaku. Apakah suamiku tahu mengenai rencana ini, ataukah dia sengaja membiarkan aku masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh ibunya sendiri? Keesokan harinya, tatkala sinar matahari pagi menyusup di antara celah jendela dapur, aku memberanikan diri membawa map coklat itu ke hadapan Mas Hendra. Suasana sarapan yang semula hangat mendadak membeku saat aku meletakkannya tepat di samping cangkir kopinya dengan tangan yang masih bergetar. Mas, bisakah kamu jelaskan padaku mengapa surat warisan ini justru meminta aset milik almarhum ayahku diserahkan pada ibumu? Tanyaku dengan nada suara tertahan, berusaha menjaga emosi agar tidak memancing kepanikan anak-anak di kamar sebelah. Mas Hendra tersedak pelan, menghentikan gerakannya lalu mengalihkan pandangan dari mataku dengan raut wajah yang serba salah. Ia mencoba tersenyum canggung, lalu meraih tanganku sambil memberikan alasan yang terdengar sangat dipaksakan dan mengambang. Rina,
Ibu cuma mau memastikan semua aset keluarga terorganisir dengan baik demi keamanan anak-anak kita nanti. Tidak ada niat buruk sama sekali dari ibu. Bisiknya halus. Namun getaran di suaranya jelas menunjukkan bahwa ada kebohongan yang berusaha ia sembunyikan. Jawaban yang keluar dari bibirnya bukannya menenangkan, melainkan menyulut kekecewaan mendalam yang mengiris hatiku hingga paling dalam. Senyuman manis dan kata-kata penenang dari pria yang sangat kucintai kini terasa seperti benteng perlindungan untuk perbuatan salah keluarganya. Ketika aku terus mendesak dan menolak penjelasan yang tidak masuk akal itu, Mas Hendra justru mendengus kasar, menunjukkan keputusasaan dan kekesalan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Retakan pertama dalam fondasi pernikahan kami kini mulai membesar tanpa bisa kuhentikan lagi. Kejujuran adalah napas utama dalam setiap hubungan pernikahan. Ketika pasangan mulai menutup-nutupi kebenaran demi membela kesalahan orang lain, saat itulah rasa percaya mulai terkikis dan kita dituntut untuk berdiri teguh membela kebenaran demi keselamatan jiwa dan raga keluarga kecil kita. Ketegangan di rumah kami semakin memuncak ketika Ibu Ratna kembali berkunjung 2 hari kemudian tanpa mengetuk pintu dengan sopan. Langkah kakinya yang tegas bergetar di atas lantai kayu saat ia mendatangi meja makan, menatapku dengan sudut mata yang penuh dengan keputusasaan yang tertutupi rasa marah. Tanpa berbasa-basi, beliau menghempaskan pulpen di atas meja dan menyuruhku segera menandatangani berkas itu saat itu juga dengan alasan ada urusan mendesak yang harus segera diselesaikan di bank. Kamu ini kenapa kok susah sekali diatur? Rina, ibu melakukan semua ini demi masa depan cucu-cucu ibu sendiri, bukan untuk orang lain. Serunya dengan nada tinggi yang memecah keheningan rumah. Wajahnya memerah menahan kekesalan saat melihatku tetap berdiri diam dan menggelengkan kepala secara tegas. Di sudut ruangan, Mas Hendra hanya berdiri mematung sambil mengepalkan tangan, menyuruhku mengalah dan menuruti kemauan ibunya agar situasi tidak semakin memburuk. Namun, di tengah perdebatan sengit itu, gawai milik Mas Hendra yang tergeletak di meja bergetar berulang kali menampilkan nama pemanggil yang tidak dikenal. Tatapan mata Ibu Ratna yang mendadak panik saat mendengar dering gawai itu langsung memicu kecurigaan baru di dalam benakku. Mengapa ada rasa panik yang begitu terpancar di wajah mertuaku hanya karena sebuah panggilan telepon? Ada rahasia besar dan mendesak yang sedang menyudutkan keluarga ini, dan mereka bermaksud menggunakanku sebagai jalan keluar dari masalah tersebut. Tekanan psikologis dan pemaksaan seringkali digunakan oleh orang yang tersudut untuk menutupi kesalahan mereka. Tetaplah tenang dan jangan pernah tergiur atau terintimidasi oleh emosi orang lain, karena keputusan yang diambil di bawah ancaman biasanya berakhir pada kerugian yang amat besar. Rasa curiga yang membakar dadaku membuatku mengambil keputusan berani untuk mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding keluarga ini. Memanfaatkan waktu saat Mas Hendra sedang keluar rumah, aku memeriksa laci meja kerjanya yang tersimpan rapat di ruang tengah. Jemariku dengan cepat menelusuri tumpukan kertas tua, hingga akhirnya menemukan sebuah amplop surat peringatan dari lembaga keuangan atas nama kakak kandung Mas Hendra, yaitu Mas Rian. Mata saya membelalak membaca angka yang tertera di lembaran tersebut. Sebuah tagihan hutang usaha dalam jumlah sangat fantastis yang telah menunggak selama bertahun-tahun. Di halaman berikutnya, terlampir dokumen permohonan pinjaman baru yang mencantumkan nama rumah dan tanah peninggalan orang tuaku sebagai jaminan utama, lengkap dengan draft surat kuasa yang membutuhkan tanda tanganku. Seketika itu juga, seluruh teka-teki rumit yang menyiksaku selama beberapa hari terakhir perlahan mulai terkuak dengan sangat jelas. Tubuhku bergetar hebat saat menyadari kenyataan pahit bahwa kebaikan dan ketulusanku selama ini telah dimanfaatkan secara kejam. Ibu Ratna dan Mas Rian berniat menggadaikan seluruh warisan anak-anakku demi menutup hutang piutang dan menyelamatkan nama baik keluarga besar mereka dari kebangkrutan. Yang lebih menyakitkan lagi, Mas Hendra, suami yang seharusnya melindungi kami, sengaja dijadikan alat untuk membujukku agar menyerahkan segalanya tanpa perlawanan. Kebenaran yang pahit jauh lebih baik daripada kebohongan yang menenangkan. Jangan takut untuk membongkar kebohongan demi melindungi hak orang-orang yang kita cintai, karena berdiam diri di atas kecurangan sama saja dengan membiarkan kehancuran menghampiri hidup kita. Keesokan harinya, suasana rumah terasa sangat mencekam ketika Ibu Ratna datang kembali. Kali ini bersama seorang pria berjas rapi yang diperkenalkan sebagai pengacara keluarga. Mereka duduk di ruang tamu dengan senyum tipis yang terkesan dipaksakan, mengira bahwa aku masih menjadi wanita lugu yang bisa diperdaya dengan mudah.
Pengacara itu mulai membacakan poin-poin surat kuasa dengan bahasa yang penuh buayan, menekankan betapa menguntungkannya dokumen ini untuk kepastian hukum anak-anakku di masa depan. Aku mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya dengan tenang, meskipun di dalam dada, amarahku sudah membakar bagaikan lahar yang siap meletus. Saat pengacara tersebut menyodorkan pulpen dan memintaku membubuhkan tanda tangan di lembar terakhir, aku perlahan mengambil kertas itu dan meremasnya di hadapan mereka semua. Cukup. Jangan lagi membodohiku dengan formalitas palsu ini. Aku sudah tahu bahwa dokumen ini akan dijadikan jaminan hutang Mas Rian. Teriakku dengan suara lantang yang menggelegar di seluruh ruangan. Wajah Ibu Ratna seketika pucat pasi. Matanya membelalak tak percaya mendengar pernyataanku yang menembus kebohongan mereka. Pengacara itu tampak serba salah dan perlahan merapikan berkas-berkasnya. Sementara Mas Hendra yang baru masuk ruangan hanya bisa berdiri terpaku menatapku dengan wajah penuh kepasrahan dan rasa malu. Puncak perlawananku baru saja dimulai, dan aku tidak akan lagi membiarkan diriku ditindas oleh kesenangan serta ketamakan orang lain. Ketegasan untuk berkata, tidak, terhadap kejahatan adalah bentuk perlindungan diri yang paling ampuh. Jangan biarkan siapapun memanfaatkan kelemahan atau kebaikan hati kita untuk kepentingan pribadi mereka yang merugikan. Setelah pengacara dan Ibu Ratna pergi dengan amarah yang meledak-ledak, keheningan menyelimuti rumah kami yang terasa kian asing dan dingin. Mas Hendra akhirnya berlutut di hadapanku, bersimpuh sambil menggenggam tanganku erat dengan mata yang berkaca-kaca oleh penyesalan. Pria yang selama ini kupuja mulai menangis dan mengakui bahwa dirinya terhimpit pilihan sulit antara berbakti kepada ibunya atau melindungi keluarga kecil kami dari kehancuran ekonomi. Tolong aku, Rina. Ibu diancam akan dilaporkan ke polisi jika hutang Mas Rian tidak segera dilunasi bulan ini, bisik Mas Hendra dengan suara parau yang bergetar penuh keputusasaan. Ia memohon agar aku sudi meminjamkan sertifikat rumah kami sebentar saja sebagai jaminan sementara. Berjanji akan mencari cara lain untuk mengembalikannya begitu masalah selesai. Namun, air mata penyesalan yang keluar dari matanya tidak lagi mampu menutupi kenyataan bahwa ia telah mengorbankan perasaan dan masa depan anak-anaknya demi menutup kesalahan saudaranya. Aku menarik tanganku pelan dari genggamannya, menatap pria di hadapanku dengan pandangan mata yang hampa dan terluka. Kekecewaanku bukan hanya karena aset orang tuaku terancam hilang, tetapi karena kenyataan pahit bahwa suamiku sendiri tidak memiliki keberanian untuk menjadi pelindung yang tangguh bagi anak dan istrinya. Di malam yang kelam itu, aku menyadari bahwa aku harus berjuang sendirian tanpa bisa lagi bersandar pada pundak pria yang telah kehilangan pendiriannya. Cinta yang tulus tidak akan pernah mengorbankan kebahagiaan dan masa depan orang yang dicintai demi menutupi kesalahan orang lain. Pengorbanan tanpa keadilan bukanlah bentuk kasih sayang, melainkan sebuah kelemahan yang merusak integritas diri dan keluarga. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Mas Hendra maupun mertuaku, aku melangkah mantap mendatangi kantor seorang konsultan hukum independen bernama Pak Aris. Di ruang kerjanya yang tenang dan dipenuhi tumpukan buku hukum, aku menceritakan seluruh kronologi kejadian serta memperlihatkan salinan berkas yang berhasil aku foto secara diam-diam. Pak Aris mendengarkan dengan seksama, mengamati setiap lembar dokumen dengan kening berkerut dan raut wajah yang sangat serius. Setelah memeriksa seluruh berkas tersebut, Pak Aris menghela napas panjang lalu menatapku dengan pandangan prihatin yang mendalam. Bu Rina, langkah Anda untuk menolak tanda tangan ini sangat tepat. Jika Anda menandatanganinya, secara hukum Anda telah menyerahkan seluruh hak kepemilikan aset dan menyetujui pelimpahan beban hutang kepada Anda dan anak-anak jika terjadi gagal bayar. Jelasnya tegas, membuka mataku lebar-lebar atas bahaya nyata yang hampir membunuh masa depan finansial kami. Penjelasan Pak Aris menjadi secercah cahaya yang makin memperjelas langkah hukum yang harus kuambil demi mengamankan hak-hak anakku. Beliau menyahuti keputusasaanku dengan menyusun strategi perlindungan aset legal, agar peninggalan almarhum ayahku tidak bisa tersentuh oleh pihak manapun yang mencoba memanfaatkan celah hukum. Keluar dari kantor hukum tersebut, aku merasa tidak lagi menjadi wanita lemah yang mudah diintimidasi. Ada kekuatan baru yang membakar semangatku untuk melawan ketidakadilan ini hingga tuntas. Mengambil langkah hukum yang tepat dan berkonsultasi dengan ahlinya adalah tindakan bijak dalam menghadapi ancaman penipuan. Jangan biarkan keterbatasan pengetahuan membuat kita pasrah menjadi korban dari orang-orang yang memanfaatkan hukum untuk kejahatan.
Hari demi hari berlalu, namun tekanan dari keluarga besar Mas Hendra tidak kunjung reda, melainkan berganti menjadi taktik intimidasi halus yang menyerang mentalku. Ibu Ratna mulai menyebarkan fitnah di kalangan kerabat dekat, menyebutku sebagai istri yang durhaka, egois, dan tidak mau membantu keluarga suami yang sedang tertimpa musibah besar. Beberapa kerabat bahkan mendatangi rumah kami, mencoba mendesakku dengan dalih moral dan sopan santun kekeluargaan yang sengaja diputar-balikan. Namun, aku tidak tinggal diam menyikapi tuduhan kejam yang dilemparkan kepadaku tanpa rasa bersalah tersebut. Dengan tenang dan kepala tegak, aku mengeluarkan bukti-bukti dokumen pinjaman atas nama Mas Rian serta surat ancaman penyitaan dari bank di hadapan kerabat yang datang melabrak. Sontak, keheningan melanda ruangan saat para kerabat membaca angka-angka fantastis dan niat terselubung yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh Ibu Ratna dari pengetahuan keluarga besar. Raut wajah para kerabat yang semula penuh amarah berubah menjadi tatapan ketidakpercayaan dan rasa malu atas tindakan keliru mereka. Taktik manipulasi emosional yang dibangun oleh Ibu Ratna runtuh ketika di depan mata banyak orang, memperlihatkan siapa sebenarnya pembohong yang bersembunyi di balik topeng penderitaan. Kemenangan kecil ini makin meyakinkanku bahwa kejujuran selalu memiliki caranya sendiri untuk membongkar kejahatan, betapapun rapinya kebohongan itu dibungkus. Jangan pernah takut pada prasangka dan fitnah orang lain ketika kita berdiri di atas jalan kebenaran. Bukti dan integritas diri akan selalu menjadi perisai terkuat yang membungkam mulut-mulut pemfitnah pada waktunya. Situasi semakin memanas ketika Mas Rian sendiri mendatangi rumahku dengan wajah penuh kemarahan dan sikap yang sangat agresif. Pria yang terlilit hutang itu mendobrak pintu depan dan berteriak memaki aku di hadapan anak-anakku yang menangis histeris karena ketakutan. Ia menuduhku sebagai penyebab utama keluarganya terancam hancur dan reputasi bisnisnya runtuh di mata kerabat serta relasi kerjanya. Melihat anak-anakku terancam bahaya fisik dan trauma psikologis, naluri seorang ibu dalam diriku membakar habis rasa takut yang tersisa. Aku berdiri menutupi tubuh anak-anakku, menatap tajam ke arah Mas Rian tanpa sedikitpun gentar oleh gertakan dan ancamannya yang membabi buta. Keluar dari rumahku sekarang juga. Jika kamu melangkah 1 senti lagi mendekati anak-anakku, aku tidak akan ragu menyerahkan bukti penggelapan ini langsung ke pihak kepolisian. Teriakku menggelegar menghentikan langkahnya. Mas Hendra yang baru saja tiba di rumah langsung melerai dan mendorong saudaranya keluar dengan rasa panik yang tak tertahankan. Momen meluapnya ancaman itu menjadi titik balik bagiku untuk mengambil keputusan paling radikal demi keselamatan jiwa dan masa depan buah hatiku. Rumah yang semula diharapkan menjadi tempat berlindung paling aman, kini telah berubah menjadi medan pertempuran yang menuntutku untuk segera mengambil tindakan tegas. Perlindungan terhadap anak adalah kewajiban tertinggi bagi seorang orang tua melebihi apapun di dunia ini. Ketika keselamatan mental dan fisik anak-anak terancam, tidak ada lagi kompromi yang bisa ditoleransi. Kita wajib bertindak berani dan tegas. Di bawah bimbingan Pak Aris, aku akhirnya mengambil keputusan besar untuk mendaftarkan gugatan pemblokiran sertifikat aset ke kantor pertanahan serta mengajukan gugatan cerai terhadap Mas Hendra. Keputusan ini terasa amat berat dan menyayat hati, mengingat janji suci pernikahan yang pernah kami ucapkan bersama di hadapan Tuhan 5 tahun yang lalu. Namun, mempertahankan pernikahan dengan pria yang terus membiarkan anak dan istrinya terancam kebinasaan adalah sebuah kebodohan yang tidak bisa kubiarkan berlarut-larut. Saat berkas gugatan sampai ke tangan Mas Hendra dan Ibu Ratna, kepanikan luar biasa langsung melanda keluarga mereka yang tidak menyangka aku berani mengambil langkah sejelas ini. Mas Hendra datang meratap di depan pintuku, memohon kesempatan kedua dan berjanji akan memutuskan hubungan dengan ibunya demi mempertahankan keluarga kecil kami. Namun, mataku telah terbuka lebar. Janji penyesalan yang diucapkan di saat terdesak hanyalah angin lalu yang tidak memiliki keteguhan untuk dibuktikan. Dengan tenang aku menyerahkan berkas permohonan cerai tersebut ke tangannya, sambil menatap matanya tanpa ada lagi rasa benci maupun dendam yang tersisa. Mas, aku mencintaimu, tapi aku lebih mencintai masa depan anak-anak kita. Kamu telah memilih untuk menjadi anak yang patuh pada kejahatan, ketimbang menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab. Ucapku pelan namun sangat menghujam kedalaman jiwanya. Terkadang, melepaskan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari kehancuran yang lebih besar. Perpisahan memang menyakitkan,
Tetapi bertahan dalam hubungan yang merusak integritas dan keselamatan diri adalah penderitaan tanpa akhir. Persidangan di pengadilan agama berlangsung dengan penuh haru dan ketegangan yang menguras seluruh energi spiritual serta fisikku. Ibu Ratna hadir dengan pengacaranya, mencoba memutarbalikkan fakta dan menyerang karakterku sebagai istri yang tidak berbakti di hadapan majelis hakim. Namun, dengan bantuan Pak Aris yang membawa seluruh bukti kebohongan, dokumen piutang, serta rekaman intimidasi, kebenaran berdiri sangat kokoh dan tidak bisa digoyahkan sedikitpun. Majelis hakim dengan sangat bijaksana memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan pemblokiran aset demi melindungi hak waris anak-anak yang masih di bawah umur. Hak asuh anak secara penuh jatuh ke tanganku, disertai kewajiban Mas Hendra untuk memberikan nafkah bulanan sesuai dengan kemampuannya. Saat ketukan palu hakim bergema di ruang sidang, beban berat yang menindih dadaku selama berbulan-bulan seolah terangkat seketika, menggantikannya dengan rasa lega yang membuncah. Ibu Ratna hanya bisa terduduk lemas di bangku pengunjung tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun saat melihat seluruh rencananya kandas total di ruang pengadilan. Sementara itu, Mas Hendra menundukkan kepala dengan air mata yang menetes membasahi kemejanya, menyadari bahwa ketidaktegasannya telah memisahkan dirinya dari anak-anak yang sangat mencintainya. Hukum telah menegakkan keadilan, dan aku siap melangkah menatap masa depan yang baru tanpa bayang-bayang ketakutan. Keadilan mungkin membutuhkan waktu dan perjuangan yang melelahkan untuk diraih. Namun kebenaran pasti akan menang melawan kejahatan dan ketamakan. Percayalah bahwa hukum dan Tuhan selalu berpihak pada mereka yang berjuang demi kebenaran. Beberapa bulan setelah perceraian resmi diputuskan, aku memulai lembaran baru kehidupan bersama kedua buah hatiku di sebuah rumah kecil yang asri dan tenang. Tanpa bantuan finansial dari keluarga besar bekas suamiku, aku membangun usaha kuliner rumahan mengandalkan resep peninggalan almarhum ibuku yang sangat digemari tetangga sekitar. Keringat dan rasa lelah yang kukeluarkan setiap hari terasa begitu nikmat, karena aku tahu setiap rupiah yang didapat lahir dari kejujuran dan kerja keras sendiri. Mas Hendra sesekali datang berkunjung untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak di akhir pekan sesuai dengan keputusan pengadilan. Sosoknya kini tampak jauh lebih dewasa dan tenang, meski raut penyesalan mendalam tidak pernah sepenuhnya hilang dari wajahnya setiap kali menatapku. Dari cerita singkatnya, aku mengetahui bahwa Mas Rian akhirnya harus menghadapi proses hukum atas kasus penipuan bisnisnya, sementara rumah Ibu Ratna disita bank untuk menutup sebagian hutang yang tak terbayarkan. Mendengar kabar tersebut, tidak ada sedikitpun rasa dendam atau kepuasan di dalam hatiku atas kejatuhan mereka yang pernah menyakitiku. Kehidupan memiliki caranya sendiri untuk memberikan pelajaran berharga kepada setiap manusia atas perbuatan yang mereka tanam di masa lalu. Kini fokus utamaku sepenuhnya tercurah untuk membesarkan kedua anakku dengan kasih sayang penuh serta mengajarkan mereka tentang nilai kejujuran yang hakiki. Keberhasilan sejati lahir dari kemandirian dan keberanian untuk bangkit kembali setelah diterpa badai kehidupan. Jangan pernah menggantungkan masa depan kita pada orang lain, karena kekuatan terhebat berada di dalam diri kita sendiri yang mau berusaha. Kini, setiap pagi disambut dengan gelak tawa renyah kedua anakku yang tumbuh sehat, cerdas, dan penuh percaya diri di lingkungan yang aman. Aset peninggalan orang tuaku telah tersimpan aman dalam bentuk dana pendidikan atas nama anak-anak yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun hingga mereka dewasa kelak. Pengalaman pahit di masa lalu berubah menjadi guru terbaik yang membentuk diriku menjadi wanita yang jauh lebih kuat, bijaksana, dan tangguh menghadapi segala tantangan hidup. Pernikahan yang dahulu kuanggap sempurna namun berujung tragis telah mengajarkanku arti penting sebuah kemandirian finansial dan ketegasan sikap bagi seorang wanita. Aku tidak lagi memandang peristiwa tersebut sebagai musibah yang merusak hidupku, melainkan sebuah proses pendewasaan spiritual yang menyelamatkanku dari bahaya yang lebih besar di kemudian hari. Rasa syukur selalu membuncah setiap kali melihat senyuman polos anak-anakku yang kini tidur nyenyak tanpa perlu takut lagi akan masa depan mereka yang terancam. Kehidupan memang tidak selalu berjalan sesuai dengan impian indah kita, namun cara kita merespons cobaan itulah yang mendefinisikan siapa kita sebenarnya. Menjadi ibu bukan hanya tentang memberikan kasih sayang tanpa batas, tetapi juga tentang keberanian menjadi benteng terdepan yang siap melindungi anak-anak dari ancaman ketidakadilan dunia. Perjuangan panjang ini akhirnya berbuah manis dalam bentuk kedamaian jiwa yang tidak bisa dibeli dengan materi apapun di dunia.
Setiap luka di masa lalu adalah proses pembentukan karakter untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bijaksana. Jadikan kegagalan sebagai pelajaran berharga untuk melangkah lebih mantap menuju masa depan yang penuh dengan harapan baru. Kisah perjalananku ini merupakan sebuah pengingat jujur bagi kita semua, khususnya para wanita dan ibu di luar sana, tentang pentingnya kewaspadaan dan pemahaman hukum dalam membangun rumah tangga. Cinta dan pengabdian dalam pernikahan adalah hal yang sangat mulia, namun tidak boleh membuat kita menjadi buta terhadap prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan hak-hak dasar yang harus dilindungi. Jangan pernah ragu untuk bersikap kritis, mandiri secara finansial, dan berani mengambil keputusan sulit ketika masa depan anak-anak kita dijadikan taruhan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kehidupan seringkali menguji kita dengan cara yang sangat menyakitkan melalui orang-orang terdekat yang paling kita percayai. Namun percayalah, ketika kita berdiri teguh membela kebenaran demi melindungi jiwa-jiwa polos yang dititipkan Tuhan kepada kita, kekuatan luar biasa akan selalu hadir menuntun setiap langkah kaki kita menuju jalan keluar. Semoga pengalaman pahit yang kualami ini bisa menjadi pelajaran berharga agar tidak ada lagi wanita yang terjebak dalam manipulasi manis berkedok kekeluargaan yang merusak masa depan. Pelatihan keberanian dan kesadaran hukum dalam keluarga adalah instrumen perlindungan utama. Pernikahan yang sehat dibangun di atas rasa saling menghormati, transparansi keuangan, dan perlindungan bersama terhadap hak-hak anak. Keteguhan hati seorang ibu untuk berdiri di atas kebenaran adalah warisan paling berharga yang akan membentuk karakter serta menjamin keselamatan generasi masa depan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.